Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang senantiasa menjagai dan melindungi kami sepanjang kehidupan kami, hingga saat ini kami dipelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, kami kembali akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan ajar kami, Tuhan buat kami mengerti dan mampu melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan hari ini diambil dari Yeremia 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah alam semesta. Saudaraku, seberapa sering kita dalam hidup ini merindukan kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan? Apakah kita setiap hari selalu menyediakan waktu bagi Tuhan untuk bersekutu dan senantiasa memuji dan muliakan namanya? Bagi orang Kristen yang sejati akan tahu bahwa firman Tuhan adalah pegangan hidup yang sejati. Tidak ada yang lain yang dapat diandalkan selain firman Tuhan dan keajaiban kuasa-Nya. Tatkala kita dalam kesusahan atau dalam beban persoalan hidup, seringkali juga firman Tuhan menjadi solusi dan kekuatan bagi kehidupan kita. Seringkali Tuhan berbicara melalui firman-Nya bagi hidup kita. Namun, kembali lagi apakah kita sudah menyediakan waktu kita untuk Tuhan? Percayalah saudaraku, ketika kita mengalami dahsyatnya keagungan Tuhan dari firman Tuhan yang kita dengar, maka sejak saat itu pertama kali terjadi, kita akan terus mengharapkan mengalaminya terjadi lagi di kehidupan kita. Maka mari kita imani dan percayai bahwa perkataan-perkataan Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tanamkan dalam diri dan hati kita kesukaan untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Di tengah dunia yang saat ini tidak baik dan keadaan yang tidak baik, firman Tuhan menjadi pelepasan tekanan persoalan yang kita alami. Mari terus kita serukan nama Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nikmati anugerah dan berkat-Nya. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, firman-Mu senantiasa mengingatkan kami bahwa kuasa perkataan Tuhan sungguh luar biasa menjadi solusi bagi hidup kami. Kami tahu bahwa firman Tuhan membawa dampak yang baik bagi kami Tuhan. Tapi seringkali kami lemah Tuhan, tidak taat pada firman-Mu, tidak sering membaca firman-Mu, dan bahkan tidak intim dengan Tuhan. Ampuni kami Bapa sebagai manusia yang lemah ini. Kuatkan kami Tuhan, tolong kami selalu supaya kami boleh membangun keintiman kami kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami menjalani hidup kami dengan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus bawa bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Biar terjadi perubahan kesejahteraan hari demi hari. Tuhan yang bukakan lapangan pekerjaan, sehingga rakyat-Mu boleh kembali bekerja dan berpenghasilan, sehingga boleh terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik. Pakai pemerintahan kami terus Tuhan, supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya, menjalankan program pembangunan yang sudah direncanakan, supaya dapat terrealisasi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Kami berdoa biarlah terus Tuhan pakai gereja Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Tuhan pakai para pendeta, pengurus gereja, majelis dan seluruh jemaat supaya boleh saling bahu-membahu dalam menyatakan pelayanan mereka bagi Tuhan. Biarlah Bapa, gereja Tuhan terus berdiri menjadi terang dan senantiasa boleh memancarkan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami.
Tuhan yang terus lindungi dan jagai. Dimanapun keluarga kami berada, terus Tuhan pakai supaya Bapa, keluarga kami boleh terus menjadi alat untuk menyatakan Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan melalui keluarga kami dan juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati terus usaha dan pekerjaan kami. Terus Tuhan tambahkan berkat dan rezeki dalam kami mengusahakannya, supaya Bapa tercukupi segala kebutuhan keluarga kami, dan juga Tuhan kami boleh menolong sesama kami yang butuhkan. Ajar kami bijak menggunakan berkat Tuhan, supaya setiap berkat Tuhan boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Biar kami boleh melangkah di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Pakai hidup kami senantiasa untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai kita di dalam kita melakukan aktivitas kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.